أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 58. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat kelima namanya surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh, sehingga Allah akan mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Surat ke-33 namanya surat Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Nderio Rejo Gresik untuk menyapa diri kita dan seluruh keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk senantiasa marilah kita mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran, amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abada abada. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 58. Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pengertian amanat dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanat Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya, dan terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam mampu untuk menjalankan seluruh amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Lihat nanti di surat At-Taubah, orang yang amanat, yaitu di ayat ke-71 sampai ayat 72. Dan hati-hati orang yang tidak amanah apabila dia dikasih amanat. Surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Marilah kita hindari perbuatan umat yang tidak amanah dan dia suka berkata-kata yang dusta dan ingkar terhadap janji-janjinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Nanti dilihat di surat Ali Imran mulai dari 102 sampai ayat 200. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat pula di surat kelima, namanya surat Al-Maidah ayat 35. Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain mengembalikan titipan kepada yang punya
dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga di dalamnya ialah 1. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Surat An-Nisa ayat 58. Dalam hal ini cukuplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau menjadi uswatun hasanah kita. Di dalam satu pernyataannya beliau bersabda, wa imullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tangannya. Riwayat Asy-Syaikhon dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, sifat adil ulama, yaitu orang yang berilmu pengetahuan terhadap orang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuatnya imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang pilihan, para ulama-ulama kita, orang-orang yang alim. Nanti bisa dilihat di surat 35 ayatnya 28 sampai ayat 35, dan juga surat Ali Imran ayat 79. Mereka adalah guru-guru yang baik, bapak, ibu, ayah yang baik, juga anak cucu yang baik, yang Rabbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita semuanya menjadi generasi-generasi yang Rabbani, yang berakhlak mulia dan berprestasi, selamat dunia akhirat. Bisa dilihat pula nanti di surat 25 namanya Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Dan surat Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Yang ketiga, sifat adil seorang suami terhadap istrinya. Begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain. Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia
membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan di akhirat dan lain sebagainya. Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Malah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, Allah berikan kepada kita panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat kami, para siswa-siswi kami, dan juga para pecinta Al-Quran di bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.